Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bunga Putri Maharani, NIM 230101010479. Di sini saya ingin membacakan soal dan jawaban final test mata kuliah Kewarganegaraan dosen pengampu Ibu Desi Yuliani Wikaryo MPD. Soal pertama, jelaskan tentang HAM. Jawaban: HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. HAM juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak-hak tersebut antara lain haknya untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan berpendapat, sampai kebebasan buat memiliki. HAM telah didapatkan setiap individu sejak dirinya lahir ke bumi dan tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapa saja, karena telah dilindungi juga oleh PBB dalam deklarasi PBB tanpa memandang ras, suku bangsa, agama, dan status sosial. Soal kedua, jelaskan dan berikan contoh kasus tentang demokrasi. Jawaban: demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Contoh demokrasi yang pertama, pemilihan umum. Salah satu contoh paling klasik dari demokrasi adalah pemilihan umum. Warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin politik seperti presiden, gubernur, wali kota, dan anggota parlemen. Berdasarkan pilihan mereka, dalam pemilihan umum, pemilihan ini memberikan rakyat kekuasaan untuk memilih para pemimpin mereka. Yang kedua, partisipasi dalam pemerintahan lokal. Di tingkat lokal, warga negara dapat berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan komunitas, dewan kota, atau dewan desa untuk mendiskusikan masalah-masalah penting, memberikan masukan, dan mempengaruhi kebijakan yang memengaruhi wilayah mereka. Soal ketiga, bagaimana pendapat Anda mengenai otonomi daerah? Jawaban: menurut saya, otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri menurut peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar pada peraturan perundang-undangan pusat yang sudah berlaku. Soal keempat, analisislah tentang masyarakat madani. Jawaban: masyarakat madani adalah suatu konsep yang mengacu pada sebuah masyarakat yang memiliki kemandirian dalam menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, dan politiknya. Masyarakat madani merupakan masyarakat yang mempunyai norma-norma yang baik dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Hal ini termasuk kemampuan masyarakat dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, mengatur dirinya sendiri, serta memperjuangkan hak dan kepentingannya. Istilah masyarakat madani juga terkait dengan konsep negara kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masyarakat madani memiliki tiga karakteristik dasar yang membedakannya dari masyarakat yang lainnya. Yang pertama, pluralisme, yang kedua, toleransi, yang ketiga, demokrasi. Soal kelima, sebutkan nama-nama tokoh dan jelaskan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Jawaban: tata pemerintahan yang baik dan bersih atau good governance and clean government adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsi melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip good governance and clean government, maka pemerintah haruslah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu, perlu didukung sistem pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Beberapa tokoh yang sering dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar antara lain Heng Ading, Guntur Hamzah, dan Laude Ida.
Heng Ading mengatakan bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik terkait dengan tiga pilar yang menjadi kunci dari terbentuknya sebuah negara modern, yakni supremasi hukum, demokrasi, dan pemerintahan yang baik. Sedangkan Guntur Hamzah menyatakan bahwa pemerintahan yang baik dapat dimaknai dengan keteladanan dari pemimpin, kebijakan dan perencanaan kerja yang sesuai misi lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan dan adanya sumber daya manusia yang unggul, anggaran, sarana, dan prasarana lembaga yang memadai. Sedangkan Lode Ida menyebutkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik setidaknya memiliki 5 ciri dan karakteristik, yaitu terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, komunikasi yang baik, proses penguatan diri sendiri, keseimbangan, kekuatan, dan independensi. Soal keenam, apa yang dimaksud dengan ketahanan dan integrasi nasional? Jawaban, ketahanan nasional mempunyai makna yang sangat luas bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, bahasa, dan adat istiadat. Ketahanan nasional perlu dipahami secara komprehensif dan terpadu, baik secara personal maupun sosial, untuk kemudian diwujudkan secara nyata di bumi Nusantara. Dalam konteks inilah, maka ketahanan nasional merupakan sebuah amanat yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh setiap komponen bangsa sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dengan kata lain, ketahanan nasional adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia. Dan integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya, etnisitas, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Faktor pendorong integrasi nasional yaitu paklim sejarah yang menimbulkan rasa senasib, seperjuangan, keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan faktor yang heleragan, wilayah negara yang begitu luas ada ancamannya, tentangan, hambatan, gangguan dari luar negeri, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat pengaruh budaya asing, pengembangan integrasi nasional dapat dilakukan melalui strategi dan pendekatan gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Soal ketujuh, menurut pendapat Anda, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Jawaban, menurut saya, wawasan Nusantara adalah konsep pemahaman tentang keberagaman wilayah, politik, sosial, budaya, sumber daya alam, serta potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas. Tujuannya untuk mengajarkan pentingnya memahami dan menghargai keberagaman tersebut untuk memperkuat kesatuan bangsa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.